Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di hari ini. Apa kabarmu? Tentu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Apa yang kau pikirkan? Buang semua pikiran-pikiran negatif. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Itu akan menjadi kita kuat dalam menjalani kehidupan di hari ini. Tantangan apapun, situasi apapun yang kita hadapi di hari ini, kita tidak perlu usah takut, sebab kita punya Allah yang siap menolong kita. Dia Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang bersyukur di hadapanmu, sebab Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kau yang sudah menjaga dan menyertai, memberkati istirahat tidur kami. Engkau telah bangunkan kami di pagi hari ini dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Dan kami percaya rancangan-Mu bagi kami di hari ini, rancangan damai, sejahtera, sukacita. Ada perlindungan yang Engkau berikan bagi kami. Ada kasih setia Tuhan yang begitu besar yang akan kami nikmati. Itu sebabnya urapi kami saat kami baca, dengar, renung firman-Mu, supaya apa yang kami baca tidak untuk dilupakan. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 14. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya, amin. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikian pembacaan di 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 14. Di ayat 10 dibilang begini. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa penderitaan membuat kita lebih kuat. Penderitaan membuat saya lebih kuat. Jadi setiap ada penderitaan, itu akan membuat kita lebih kuat. Sebab Paulus katakan, kepada kamu bukan saya dikaruniakan untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Kristus. Nah, kalau saya menderita 4 tahun 6 bulan di penjara. Di penjara jangan tanya apa dipukul. Itu sudah wajib ya. Bukan dipukul lagi, dianiaya. Nah, saudara ya, hanya orang gila yang mengatakan di penjara itu enak ya.
Tetapi saya berusaha untuk jadi gila gitu ya. Maksudnya supaya bagaimana saya bisa bertahan 4 tahun 6 bulan itu, ya saya harus menciptakan situasi yang bisa mengenakan hati. Ya walaupun kita dirampas, kita punya kebebasan, kecuali hak hidup saja ya. Nah Bapak Ibu, ada seorang filsuf pernah mengatakan begini, apapun yang tidak membunuh saya akan membuat saya lebih kuat. Yang dimaksud dengan ucapan itu adalah bahwa seseorang bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih baik, lebih cerdas melalui penderitaan yang dialaminya. Penderitaan apapun jenisnya, seberat apapun, sejauh itu tidak merenggut jiwa, ya kan? Tidak merenggut nyawa, bisa membuat hidup manusia lebih kokoh. Tentu saja ada syaratnya, yaitu disikapi dengan benar dan tepat. Ya, bandingkan dengan pepatah Indonesia, dikatakan begini, ada sebuah pepatah ya, pengalaman adalah guru yang baik. Ya kan? Ada pepatah Indonesia begitu kan? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Maksudnya melalui pengalaman, apalagi yang pahit ya tentunya ya, kita belajar hal-hal baru yang menjadikan diri kita lebih baik. Betul? Nah, Rasul Petrus mengatakan kepada kita semua, ya, dia ini berbicara tentang penderitaan sebagai bagian dari perjalanan iman. Panggilan ikut Tuhan Yesus ini mencakup panggilan menderita bersama Yesus. Jalan menuju surga adalah jalan salib. Amin. Dalam perjalanan itu Allah akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Kita bertambah kuat bukan karena kesanggupan kita, tetapi karena kesanggupan dari Allah. Amin. Jadi faktor utama dari bertambah kuatnya diri kita bukan dari dalam diri kita sendiri, juga bukan karena kita berhasil menarik pelajaran dari pengalaman itu, tetapi dengar baik, dari Allah, sumber segala kasih karunia. Dia dikatakan di sini empunya kuasa sampai selama-lamanya di ayat 11. Ya kan? Bahkan di dalam penderitaan yang paling berat pun kasih karunia Allah tidak pernah habis, seperti sumur yang tidak pernah kering. Amin. Penderitaan itu memang buruk, tetapi Bapak Ibu, kalau harus dialami, ya hadapi saja, jalani saja, jalani dengan hati yang sabar, sukacita, dan syukur. Haleluya. Nah, mau kita hindari pun tetap tidak bisa. Rasul Petrus menyebut iblis sebagai salah satu penyebab penderitaan. Sikap kita adalah dikatakan di sini di ayat 9, lawanlah ia dengan iman yang teguh. Jadi harus lawan dengan iman yang teguh. Nah, apapun penderitaanmu, ya kan? Dan siapapun penyebabnya, jangan menyerah, tetapi lawan dengan iman yang teguh. Pada saat yang sama, kita berserah di bawah tangan Tuhan yang kuat, yang memelihara kita. Itu di ayat 7 tadi dikatakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Jadi
Jika disikapi dengan benar, penderitaan tidak akan menghancurkan hidup kita Bapak Ibu, tetapi akan membuat kita lebih baik dan lebih kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami menghadapi semua penderitaan apapun bentuknya dan siapapun penyebabnya. Kami hadapi bersama Tuhan, bukan karena kami tetapi karena Tuhan. Karena itu kami diingatkan supaya melawan segala bentuk penderitaan itu dengan iman yang teguh. Terpujilah Engkau Bapa, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka, lindungi dengan sempurna. Ada terobosan Tuhan kerjakan, ada promosi Tuhan berikan kepada setiap mereka. Dan kiranya hari ini kami semua hidup dalam damai sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada